Jepang, negara maju. Amerika, negara maju. Cina, negara maju. Rusia, juga negara maju. Apa kesamaan mereka semua? Ya, mereka sama-sama ngerasain salju. Gilanya, beneran ada data yang nunjukin kalau suhu ngaruh ke ekonomi negara. Bahkan pas awal-awal merdeka, negara sebelah bikin program pemasangan AC di kantor-kantor pegawainya, biar mereka lebih adem dan ekonomi meningkat. Dan sekarang, mereka juga jadi negara maju. Jadi, ya, kenapa sebenarnya negara dingin lebih kaya? Oke, mungkin kita pernah dengar teori ini. Negara dingin punya tantangan lebih berat, makanya orang-orang di sana lebih pinter dan jago bertahan hidup. Mungkin mirip kata pepatah, nelayan yang hebat nggak lahir dari laut yang tenang. Sedangkan penduduk di negara panas tuh hidupnya lebih gampang, makanya nggak perlu otak yang pinter-pinter amat buat bisa bertahan. Dan ya, kalau kita lihat ke peta, nggak ada negara maju yang ada di khatulistiwa. Tapi apakah teori ini benar? Banyak yang ngebantah teori ini gara-gara kalau ngelihat sejarah, justru banyak peradaban besar itu muncul di daerah-daerah yang panas. Ilmu pengetahuan sempat berkembang pesat di daerah Timur Tengah, dan bahkan Eropa bisa masuk ke masa kemasan gara-gara melajarin jurnal peninggalan era itu. Dan kalau kita telusurin, teori bahwa negara dingin nyiptain orang-orang yang lebih pinter ternyata diajuin sama seorang psikolog yang terkenal rasis. Ada peneliti lain yang ngebantah kalau teori itu bias dan sengaja ngabain bukti yang nunjukin teorinya salah. Selain itu, daerah yang panas juga bukan berarti orang bisa leha-leha buat bisa bertahan hidup. Ada berbagai tantangan yang bikin penduduknya juga harus bisa muter otak dan beradaptasi. Tapi kalau gitu, apa yang bikin negara dingin lebih kaya? Sebenarnya ada ilmuwan lain yang bilang kalau kondisi lingkungan itu emang faktor penentu kesejahteraan negara. Tapi hubungannya bukan kayak tadi, melainkan gara-gara kesuburan tanah, jumlah gunung, dan suhu rata-rata itu berhubungan langsung sama sumber daya suatu negara. Ibarat main game, kalau sumber daya kita macem-macem, kita juga lebih gampang kaya. Terus menurut Omom tadi juga, inilah yang jadi alasan kenapa orang Eropa yang ngejajah penduduk asli Amerika, dan bukan sebaliknya. Ya, karena lokasi negaranya deket sama pusat peradaban kuno, yang ada di daerah panas, orang Eropa ikut ketularan maju. Makanya mereka bisa punya teknologi dan senjata militer canggih. Tapi tunggu dulu. Soalnya teori ini juga dibantah sama ekonom lain. Ya, kalau menurut para ekonom ini, kunci utama negara kaya itu pemerintahannya. Kalau punya banyak sumber daya tapi nggak becus ngelolanya, ya nggak bakal jadi maju juga. Atau bahkan warganya jadi malah menderita. Di teorinya mereka, negara yang pemerintahnya dengerin rakyat, nggak subur korupsi, dan punya aturan yang oke bakal jadi lebih sejahtera. Contohnya kayak dua negara yang tetanggaan ini, iklimnya serupa dan budayanya juga mirip-mirip. Tapi sistem pemerintahannya bertolak belakang. Yang satu lebih terbuka, yang satu lebih ngatur-ngatur. Dan ya, nyatanya, negaranya para boyband dan girlband ini jauh lebih maju. Tapi tunggu dulu, soalnya teori ini pun masih banyak yang ngekritik. Banyak yang bilang kalau mereka ngelewatin hal penting, sejarah dan penjajahan. Biar kebayang, coba lihat negara ini. Nggak cuma sumber dayanya disedot abis-abisan sama penjajah. Setelah merdeka, mereka malah disuruh bayar utang kemerdekaan. Ganti rugi, gara-gara penjajahnya jadi kehilangan pemasukan. Ini bikin mereka lebih susah buat berkembang. Contoh lainnya bisa dilihat di negara-negara di benua Afrika, kayak yang pernah dibahas di video ini. Ya, ternyata banyak hal yang kelihatan ilmiah pun nggak sepenuhnya benar. Soalnya peneliti juga manusia. Mereka punya bias dan juga emosi yang mungkin bisa ngaruh ke dalam penelitiannya. Sekarang pertanyaannya, kapan Indonesia bisa jadi negara kaya? Dan seperti biasa, terima kasih.